Sekali lagi, ayo bersama-sama kita melakukan upaya untuk mengurangi menghasilkan sampah plastik multilayer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau ini seorang eco-trainer dan beliau ini juga sebagai pencetus dari Garut Zero Waste. Kita sapa di depan saya ini adalah Ibu Krismianti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bu ya. Luar biasa, selalu tersenyum, selalu semangat. Alhamdulillah Ibu bisa hadir di studio kami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Bu, Ibu kan sebagai ketua Garut Zero Waste ini ya. Kemarin-kemarin kita sudah mempodcast foundernya. Sekarang langsung kita hadirkan ketuanya sekaligus sebagai pelaku dari eco-trainer. Ya, ini gimana sih ceritanya untuk yang punya Gria Kreatif Malangbong ini? Ini seperti apa nih? Boleh jelaskan nih. Sebelum dijelaskan, introduce dulu dong. Boleh. Saya Krismiati, profesi saya sehari-hari sebagai apoteker. Saya lupa tadi harusnya nyebutnya apoteker ya. Sehari-hari profesi saya sebagai apoteker. Saya punya beberapa apotek juga, sama seperti rekan saya, founder dari Garut Zero Waste, Ibu Sumi, yang betul. Podcastnya sudah tayang lebih dulu ya. Dan posisi saya kalau di Garut Zero Waste itu sebagai ketua. Ketua Garut Zero Waste dari berdiri 2019 sampai sekarang belum ada yang mau gantiin. Berarti ya berarti kan orang percaya kepada kemampuan dari Bu Krismi ini ya. Jadi kemampuan Bu Krismi itu sudah mumpuni. Dan ini kiat-kiatnya kan Ibu juga mendirikan di Instagram itu, kalau saya lihat luar biasa ya. Ada Gria Kreatif Malangbong, di dalamnya itu kreativitas masyarakat dalam mengolah sampah. Ini seperti apa sih? Di depan saya ini boleh dijelaskan lah. Ya, ini contohnya tuh, udah kebayang ya ceritanya mau ke arah mana gitu kan. Apalagi yang ini kan, ini anti mainstream banget tapi dari plastik. Tahu sendiri ini plastik apa? Ini plastik bekas diapernya anak. Tapi ternyata bisa menjadi barang yang bermanfaat. Jadi gini ceritanya. Di 2019 itu kami berenam dengan rekan-rekan kami yang lainnya mendeklar Garut Zero Waste. Kemudian kami berpikirnya bahwa kita butuh tempat untuk mereka itu melihat sampah yang sudah dipilah, karena kampanyenya Garut Zero Waste adalah pilah sampah dari rumah untuk menuju Garut bebas sampah. Kuncinya Garut bebas sampah adalah mau tidak mau, suka tidak suka, semua warganya harus memilah sampah dari rumah. Kemudian kan terus kalau sampah sudah dipilah mau dikemanakan, terutama yang non organik. Kalau organik itu kalau nanti ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Pengelolaannya sangat mudah dan sederhana. Pada prinsipnya semua sampah yang berasal dari tanah gitu ya, Allah ciptakan itu, penciptanya adalah Allah, berasal dari tanah, maka harus kembali lagi ke tanah. Itu sampah organik. Betul, organik ya. Yang paling mudah dan sederhana mengelola sampah itu adalah sampah organik. Gitu. Dia akan menjadi pupuk, bisa menjadi kompos, bisa didaur ulang lah. Iya, dengan mudah sendiri di rumah masing-masing. Nah, yang jadi permasalahan adalah si 40%, kalau 60% itu kan organik. Sampah kita itu 60% organik, 40%-nya sampah non organik. Dan di antara sampah non organik itu ada sampah-sampah yang tidak bisa yang sangat sulit didaur ulang dan itu tidak bernilai ekonomi, yaitu sampah-sampah sasetan ini, plastik-plastik saset seperti ini, setan ini gitu kan, setan ini. Ibu menyebutnya apa? Setan. Sampah setan karena mungkin ya sahabat Jejak Cibatu, ini sampah yang awalnya dari plastik saset. Iya, awalnya dari plastik, kemudian
orang tidak begitu melirik, tetapi di mata Bu Krismi ini luar biasa, menjadikan sebuah kreativitas dan ide yang bisa menjadikan sebuah cuan. Betul. Nah, nanti kita dengar juga. Ya. Terus gimana nih ceritanya? Jadi karena kami berpikirnya, oh iya kita harus punya tempat yang menunjukkan bahwa sampah yang sudah dipilah itu, yang nilainya yang nilainya ekonomis seperti botol-botol plastik, kemudian kardus, kertas, kantong kresek, ya, itu pun ada nilainya begitu ya. Itu harus diserahkan, harus dikirimkan, harus diolah dan dikelola oleh yang namanya bank sampah. Bank sampah. Akhirnya saya mendirikan bank sampah. Luar biasa. Di Malangbong. Kenapa Malangbong? di Malangbong? Karena posisi saya domisilinya sekarang di Malangbong. Gitu. Kalau di Malangbong itu walaupun dia di mungkin disebutnya kampung ya. Kan, alamat saya memang betul Kampung Pasar Kolot. Ya, Kampung Pasar Kolot. Jadi kan ini kampung gitu. Saya kebayangnya saya pindah dari kota kemudian ke kampung. Saya kebayangnya kalau tinggal di kampung itu bersih, hijau, oksigennya luar biasa ya kan. Ya, nggak taunya justru malah kebalikannya. Mohon maaf. Jadi kampung saya itu awalnya kumuh karena penduduknya sangat padat. Kalau penduduk padat, sampahnya pun luar biasa. Dan kemudian saya melihat ini satu-satunya cara adalah kita harus bikin bank sampah sebagai solusi permasalahan di tempat itu saya. Itu di tahun berapa? 2019 juga sama-sama akhir tahun dengan GZW. Jadi tidak selang lama dari kita mendeklar GZW itu bank sampah saya pun sudah beroperasi di Malangbong begitu. Jadi sebagai jadi melatar belakangnya itu dari melihat bahwa Garut itu butuh banyak tempat gitu untuk menyalurkan atau mengirimkan sampah-sampah yang sudah dipilahnya di rumah. Nah, jadi selama ini sekarang sampah yang didaur ulang di tempatnya bank sampah, namanya bank sampah? Bank sampah induk Malangbong Bersemi. Jadi kami sudah dinaik levelkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menjadi bank sampah induk sekarang khusus untuk wilayah Malangbong Utara. Garut Utara. Untuk wilayah Garut Utara. Jadi kami sudah menjadi bank sampah induk. Ini menjadikan sebuah kreasi topi, terus kemudian ini seperti apa nih cerita awalnya itu ketika misalkan Ibu mendirikan bank sampah, kemudian juga ada Geria Kreatif Malangbong. Seperti apa nih? Ya, jadi ketika kami berproses ya dari 2019 sampai 2023, itu kami tuh setiap kali mengadakan kegiatan penimbangan bank sampah, penimbangan sampah begitu. Jadi bank sampah kami beroperasi sebulannya 2 kali. Minggu kedua dan minggu keempat itu untuk penimbangan massal. Tapi bank sampah kami setiap hari buka. Jadi siapa aja yang mau nimbang sampah, yang sampahnya udah banyak di rumah gitu ya. Itu nimbang sampahnya yang mana? Organik atau non-organik? Non-organik. Karena kalau organik nanti beda lagi ceritanya, tapi tetap oleh bank sampah kami dikelolanya. Nah, yang sampah non-organik ini jelas kan botol itu bisa bernilai ekonomi, semuanya bernilai ekonomi sampai warga saya bukan komplain, mengajukan seperti ini, Bu, ini sampah-sampah yang saset-sasetnya, sampah setan-setan, iya badai kemanakeun gitunya, kumaha miceuna, gimana cara buangnya gitu kan. Ini si bapak di rumah ngopi sehari bisa sampai 5 bungkus, apalagi belum kalau ada tamu-tamu kumpul sama temennya gitu kan. Kemudian kami berpikir, iya juga ya kok sampah ini jumlahnya banyak sekali. Karena kan memang oleh perusahaan, oleh produsen si setan-setan ini, mereka kan mengkampanyekan bahwa kemasan saset itu praktis, ekonomis, ya kan, seperti itu. Akhirnya ya warga kami yang memang didominasi ekonomi menengah ke bawah gitu, tentu ya tertarik dengan iming-iming iklan perusahaan tersebut gitu. Jadi setan ini memang dikonsumsinya tuh setiap hari. Walaupun kami selalu berupaya untuk mengedukasi warga harus terus dikurangi jumlah sampah yang dihasilkan di rumah sehari-hari. Bukan berarti kami mengupcycle, membuat kerajinan ini kemudian kami menjualnya dan ternyata laku begitu. Bukan berarti jadi terus-terusan mikirnya
nanti juga laku di bank sampah gitu. Sampah ini kan sekarang dibeli sama bank sampah, laku betul. Iya, jadi seperti seolah jadi gimana ya? Ada sisi buruknya gitu. Betul. Karena udahlah ke bank sampahkan saja. Iya. Padahal itu bisa diolah oleh sendiri dengan mungkin dibantu dari bank sampah juga untuk pembinaannya. Iya, jadi gitu kami itu mengajak supaya mereka ayo dong tolong dikurangi jumlah sampahnya ini. Karena ya jujur aja setiap hari mengelola sampah saset ribuan lembar. Itu jenuh tuh ada walaupun kita dapat dibeli nggak sama saya beli ke warga. Iya, jadi itu kayak itu belinya per kilo atau bagaimana, per lembar atau bagaimana? Per lembar. Jadi misal sebagai contoh untuk plastik saset ini kita belinya 1.000 per 100 piece. 100 lembar. Iya gitu, tapi syaratnya mereka posisi ngeguntingnya tuh harus lurus, nggak boleh mencong, nggak boleh sobek-sobek gitu. Karena kalau ngeguntingnya miring banget gitu nanti yang bisa diambilnya hanya sedikit, sisanya akan tetap kebuang gitu. Atau yang sobek-sobek itu pun nanti jadi nggak bisa dipakai. Iya. Terus ini nih, kalau saya lihat ini dalam pembuatannya kreasi topi ini ada pembinaan nggak nih? Ya, kita waktu itu cari cara, kita berpikirnya betul sampah ini begitu banyak, begitu luar biasa dan belum ada pihak-pihak terkait begitu ya yang mereka memiliki kekuasaan, memiliki anggaran begitu untuk menciptakan sebuah teknologi, sebuah metode mengelola sampah ini secara jadi sampah ini tuh benar-benar musnah. Secara profesional. Musnah. Bukan profesional, kami pun profesional gitu, tapi metodenya beda. Beda, betul. Jadi ini sampah awalnya kan dari minyak bumi. Betul. Ini dengan teknologi tertentu begitu bisa dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Jadi minyak. Jadi kembali lagi ke bentuk asalnya dan bisa digunakan untuk bahan bakar. Betul. Tapi kan belum ada kemampuan untuk itu. Jadi memang banyak orang, ada pihak-pihak tertentu yang memandang bahwa ini tuh namanya upcycle, bukan recycle. Ya, upcycle. Iya, upcycle. Jadi daur naik. Kalau recycle itu daur ulang. Betul. Daur ulang itu seperti misalnya botol plastik dicacah, didaur ulang jadi botol lagi. Jadi PET jadi botol lagi. Iya, jadi sedotan, jadi gelas plastik seperti itu namanya recycle, daur ulang. Kalau ini tapi ini namanya upcycle, daur naik. Apa yang dinaikkan? Pertama, ini yang tadinya nggak ada harganya karena sangat sulit didaur ulang. Jadi ini masuknya jenis limbah plastik multilayer, lapisan luar dan dalamnya tuh berbeda. Lapisannya mulai dari 2, 3 sampai sekian lapis begitu. Itu semakin banyak lapisan plastiknya maka akan semakin sulit itu proses daur ulang, membutuhkan biaya dan energi yang sangat besar. Luar biasa. Karena itu akhirnya sebenarnya upcycle ini ditemukannya sudah dari lama begitu. Jadi kami itu sebenarnya bukan jualan sampah, tapi kami jualan ide, jualan inovasi dan jualan kreativitas. Itu yang kami jual. Nah, kenapa orang masih melihatnya sebelah mata begitu? Karena mereka melihat sampah ini tetap ada. Hanya bentuknya jadi rompi, jadi topi. Kemudian juga ada tadi kalau saya lihat begitu orang beberapa pihak tersebut begitu. Saya lihat juga ada kreasi menjadi sebuah gaun juga ya. Terus juga saya dengar juga, ini saya lihat juga, ini katanya dijualnya di Shopee, di Tokopedia juga. Ini benar nggak nih? Benar banget. Kalau orang Sundanya payung tehnya. Payung pisan. Orang kan berpikirnya ini nggak ada apa-apanya, berpikirnya lah ini barang sampah. Tetapi di mata Bu Krismi ini sudah menjadi cuan, malah tadi dijual ya? Dijual. Ini harga topinya berapa sih? Harga topi kalau satu setel dengan ini tuh 180.000. Cukup lumayan sama jejak Iya, 180.000 kalau topinya doang 40.000, rompinya doang berarti 150. Tapi kalau satu set jadi 180 gitu. Ini segmennya siapa sih yang beli? Moga Skincare adalah solusi perawatan kulit sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk perawatan pakai Moga Skincare.
Nah ini kita mau cerita dulu. Disebut upcycle tuh apa sih pengertian dari upcycle? Kadang kan orang belum paham ya bedanya recycle dengan upcycle. Jadi kalau upcycle itu adalah daur naik, yang kita naikkan adalah nilai ekonomi sudah pasti. Betul. Yang tadinya 0 rupiah jadi 180.000, jadi 300.000. Betul. Itu naik. Atau paling murah tas dari minyak itu kita jual 25.000 gitu kan, tas jinjing gitu. Iya betul. Kemudian nilainya naik, nilai ekonominya, manfaatnya. Yang tadinya kan plastik saset itu nggak ada, ya udah nggak ada manfaatnya. Buang aja. Iya, kalau di kampung saya masih ada yang pakai tungku, itu suka dipakai untuk menghidupkan tungku. Iya betul. Jadi hau gitu ya. Cuman kan bahaya karena itu sampah plastik yang dibakar, ada racun dioksinnya. Nah seperti itu. Jadi manfaatnya kita tingkatkan, nilai ekonomi, sama satu lagi usia pakai. Seharusnya dia sudah habis di tungku atau numpuk percuma di TPA, ya kan, terbuang di selokan, ujung-ujungnya nanti ke laut kita, gitu. Kalau main ke Garut Selatan, itu pasti kita nggak akan susah menemukan ini nih, sampah-sampah plastik setan ini, gitu. Nah, jadi ketiga itu yang kita naikkan. Jadi disebutnya daur naik. Kemudian kenapa kita menjualnya enggak door to door atau punya toko begitu, atau bahkan sering ikut pameran dijualnya ke ibu-ibu PKK kayak gitu ya, ke sekolah gitu. Kita nggak pakai seperti itu karena itu cara yang juga beda berarti ya? Iya, cara tradisional. Jadi kami 2023 itu bahkan sebelum kami ikut kompetisi pun kami sudah dari 2023 awal sudah menjualnya di marketplace, di e-commerce, di Tokopedia dan Shopee tadi begitu. Dan ternyata sambutan dari masyarakat, animo, permintaan terhadap produk upcycle ini, karena jarang yang bikin baju. Biasanya kan paling dibikin jadi tikar, jadi tas, dirajut-rajut gitu ya, dilipat-lipat gitu. Ini kan dijahit. Ini kan dijahit awet, tahan lama. Ini kan dijahit terus dimodif juga. Rapi gitu. Rapi banget. Ya, jadi kami dapat di Shopee-nya juga bintangnya 4,9. Luar biasa. Ya, awalnya 5, tapi karena banyak kadang ada keterlambatan gitu. Jadi itu keterlambatannya dari di luar kami. Di luar kami. Makanya saya di situ sangat memohon untuk persoalan keterlambatan tuh bukan kesalahan kita, karena kalau kita sudah mengirimkan tepat waktu Nah, balik lagi akhirnya kita merasa ini nggak bisa kalau dijualnya tuh cuma nunggu acara-acara kegiatan-kegiatan di desa atau kecamatan gitu kan. Kita harus memperkenalkan produk kita ini tuh ke seluruh Indonesia. Ya akhirnya dengan kita berjualan, kita tuh zaman sekarang tuh udah harus mau berjualan di pasar global gitu, dengan melalui secara online itu melalui e-commerce. Nah akhirnya Bismillah kami masuk ke situ dan ternyata luar biasa. Sambutannya pada saat begitu launching pertama ikut di e-commerce atau mempublikasikan di Tokopedia atau Shopee itu gimana? Pas pertama itu omset kita jujur hanya 350.000 sebulan. Jadi yang dibelinya baru topi-topi aja gitu. Kemudian dengan testimoni pembeli gitu, customernya yang ngasih testimoni. Kemudian kami juga punya medsos. Di situ kita ngonten. Jadi saya belajar ngonten juga gitu untuk promosi sekaligus gitu, untuk memperkenalkan ada barang baru gitu. Itu naik sampai bahkan saya mengira jualan barang seperti ini, produk upcycle, hanya ramenya ketika 17 Agustusan atau Hari Lingkungan Hidup, Hari Peduli Sampah. Ternyata tidak seperti itu. Setiap bulan dari Januari sampai dari Februari sampai Desember itu omset kita naik sampai di akhir tahun. Berapa nih? Di akhir tahun itu kemarin kita sudah di 65 juta. Luar biasa. Dari Februari Februari masuk ke Shopee, disamber oleh customer di Maret. Jadi omset pertama kita itu adanya di bulan Maret 350.000. Dari Maret sampai Desember itu sekitar 65 jutaan. Luar biasa. Dan sekarang ini udah di atas, udah hampir 80. Luar biasa. Sampai tanggal 11 Mei. 11 Mei 2024. Ini bocorannya nih, siapa sih yang belinya itu? Nah, oke.
pertanyaannya kan kalau orang kampung ya ini ya buat apa sih gitu kan? Iya benar, kayaknya nggak bisa dipakai sehari-hari. Gitu. Ini siapa sih yang belinya sampai omsetnya cukup lumayan juga? Iya, ini gimana? Iya. Sebelum itu saya mau cerita dulu bahwa di 2023 ini Gria Kreatif Malangbong berhasil menjadi top 40 PF-Planner Pertamina Foundation yang ngadain. Jadi itu kompetisi UMKM wanita, semuanya wanita begitu, tidak boleh ada laki-lakinya gitu. Dan kebetulan Gria Kreatif Malangbong ini adalah unit bisnis dari bank sampah kami. Luar biasa. Iya, karena bank sampah itu kan masih kadang ada biaya-biaya yang butuh lebih begitu. Dan itu alhamdulillah bisa kami handle dari unit bisnis kami ini Gria Kreatif Malangbong, dari penjualan produk-produk upcycle. Nah itu siapa sih yang mau beli gitu ya? Saya juga awalnya bertanya-tanya, kalau saya jual ginian laku nggak ya gitu. Nah dari customer yang suka chat kami gitu ya di Shopee atau Tokopedia, di situ ketahuan oh ternyata mereka butuh ini untuk lomba, untuk kegiatan-kegiatan tadi, hari-hari lingkungan begitu. Kemudian juga untuk fashion show, untuk lagi tugas sekolah juga ada. Tugas sekolah juga ada. Iya, tugas sekolah. Tugas sekolah misalkan ada berarti tugas. Anak sekolah ya yang beli ya juga ya. Iya betul. Tapi ini off the record, tapi ya udah direkod. Iya, betul. Tapi ini nyetok atau nanti misalkan ada pesanan baru kita bikin atau kita ada stok atau gimana? Oke, jadi kami itu berusaha banget untuk ada yang ready stock. Tapi pada kenyataannya kemampuan produksi kami dengan jumlah mesin, dengan jumlah penjahit yang kami punya, jadi kami hanya baru punya satu penjahit. Satu bagian nyambungin. Jadi penjahit itu ada dua, satu bagian nyambungin plastik sasetnya, satu yang menjadikan. Iya betul, satu yang menjadikan, yang ngepola bajunya gitu sampai dia terbentuk baju, topi dan lain sebagainya gitu. Itu karena memang keterbatasan mesin, keterbatasan SDM-nya, itu kami berusaha banget untuk punya yang ready stock tapi nggak pernah kekejar. Ini jadi ada ready stock, sold out, jadi akhirnya semuanya PO. Ya. Tapi ini kalau misalkan ada masyarakat yang mau bekerja sama membuat seperti ini bisa nggak? Nggak masalah. Jadi kenapa, ini sahabat Jejak Cibatu bisa nih. Kenapa saya mau diundang di podcast Jejak Cibatu begitu ya? Saya bahkan dengan rekan-rekan di Garut Zero Waste, Bu, ini tuh mungkin ya upcycle ini sudah banyak. Bahkan di Shopee dan Tokopedia bukan saya yang jualan sendirian produk upcycle ini. Banyak toko-toko online lain juga yang menjual juga. Yang menjual produk yang modelnya sama dari plastik ini juga gitu. Cuman kan beda model, beda cara menjahit mungkin, saya nggak tahu gitu. Tapi ya saya lihat juga di toko lain pun ada yang berarti beli. Nanti untuk pemasarannya bisa dibantu sama Ibu ya? Oke, jadi saya ke rekan-rekan yang ingin mengikuti jejak kami gitu ya, bank sampahnya mau mengelola juga sampah-sampah multilayer ini, kemudian bikin produk gitu. Saya tuh sama sekali nggak ketakutan bakal punya kompetitor atau apa gitu. Bisnis kalau nggak ada kompetitornya juga nggak seru gitu kan. Saya nanti nggak akan berkembang kalau nggak punya kompetitor. Makanya saya membagikan ilmu upcycle ini kemana-mana. Setiap kali saya diundang untuk mengisi materi begitu, Garut Zero Waste diundang, saya tidak lupa menyisipkan materi tentang upcycle ini. Kenapa saya pilih bisnis upcycle untuk unit bisnis di bank sampah kami gitu. Kemudian juga bahan baku yang begitu melimpah, dimanapun kita nggak akan kesulitan nemuin bahan baku ini. Betul. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, insya Allah, luar biasa ya. Iya, Gria Kreatif Malangbong ini sudah memberikan insya Allah menjadi jalan rezeki bagi pengurus di bank sampah kami yang tadinya hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya penghasilan apapun. Sekarang dengan adanya Gria Kreatif Malangbong ini menjadikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Insya Allah. Luar biasa. Saya juga salut, kan Ibu sebagai apoteker. Ya notabene ya artinya mengurus tentang obat-obatan, tetapi di luar sisi ini ada sebuah kreativitas Ibu yang memang saya acungkan jempol ya, luar biasa. Tapi sekarang ini dari regulasi dari pemerintah juga ikut campur tangan enggak? Kalau kami untuk Gria Kreatif Malangbong ini enggak. Jadi kalau untuk bank sampah kami ya kami berkolaborasi dengan DLH. Jadi bank sampahnya mah berkolaborasi dengan DLH Kabupaten Garut. Iya. Berarti ini kalau mau orang atau siapapun yang mau
mengikuti jejak daripada boleh belajar. Boleh belajar. Boleh nanti dicantumkan ya, nanti dicantumkan nomor teleponnya dan nanti bisa menghubungi Ibu Krismianti ini biar nanti ini bagaimana cara pemasarannya, edukasinya kepada masyarakat yang mau mengikuti jejak Bu Krismianti ya. Iya betul. Jadi saya menyarankan untuk orang-orang yang ingin mengikuti jejak kami dan mudah-mudahan rizkinya, berkahnya juga bahkan lebih daripada kami gitu, insya Allah itu mereka harus pertama kali adalah punya bank sampah dulu. Bank sampah dulu. Karena bahan baku ini kami dapatnya dari kegiatan kami di bank sampah. Kalau tidak ada bank sampah, kami tidak mungkin punya bahan bakunya. Oke. Gitu. Bahkan yang aneh-aneh plastik apapun berarti, ada di saya. Betul. Berarti mereka harus mengumpulkan dulu sampah-sampah plastik. Sasetan ini, setan ini harus dikumpulkan dulu dari rumah-rumah warga, dari sisa konsumsi sehari-hari, dikumpulkannya melalui apa? Melalui kegiatan bank sampah. Boleh saya pakai nih? Coba. Boleh dong. Coba nih sahabat, saya mau mencoba dulu ini yang ininya. Ini model yang nggak pakai resleting, jadi pakainya perepet. Ini perepet sahabat, ini saya coba dulu ya. Iya. Nah, nanti kita sambil ini perepet. Ini kuat banget kayaknya nih. Kuat dong. Enggak akan sobek nih. Enggak, aman. Aduh, karena gimana kita nih? Sebentar. Wah, ini saya salah nih. Nah, begini. Iya. Nah, seperti itu, Ah. Nah, berdiri ya. Keren. Wah, cocok banget. Sebentar saya jadi. Dan anti mainstream. Wih, mantap. Sama saja. Ukurannya pas. Saya sekarang pakai baju upcycle dari Gria Kreatif Malangbong. Ini menjadikan cuan. Ini kalau dipandang oleh siapapun ini sebelah mata, tetapi di mata dari Gria Kreatif Malangbong ini menjadikan sebuah cuan. Jadi jangan memandang sebelah mata terhadap sampah. Oke, statement closing dari Ibu untuk hari ini. Iya. Jadi untuk selama ini orang melihat sampah multilayer ini seolah tidak ada jalan keluar, sedangkan jumlahnya sehari-hari yang dihasilkan oleh warga masyarakat tidak hanya di kampung saya yakin di seluruh Indonesia, begitu banyak sekali orang yang menyukai memang produk-produk yang dalam bentuk sasetan tadi, begitu ya, dan produk kami ini ketika kami membuatnya promosinya dalam bentuk konten gitu ya, dalam bentuk foto-foto yang indah, yang cantik, itu sama sekali tidak bermaksud untuk mengiklankan produk tersebut. Betul. Justru si pemilik produk harusnya malu, berarti produk dia menghasilkan sampah yang sulit didaur ulang dan itu belum ada solusinya sampai sekarang. Mari bersama-sama kita melakukan upaya yang paling utama adalah melakukan pencegahan, pengurangan jumlah sampah seperti ini, jenis ini yang kita hasilkan sehari-hari, karena sampai sekarang belum ada teknologi yang mampu untuk melakukan pengolahan sampah ini secara lebih baik gitu selain dari upcycle. Walaupun kami masih dilihat oleh beberapa pihak sebagai upaya pengelolaan sampah multilayer yang tidak sampai akar begitu, karena kan barangnya tidak musnah gitu ya. Tapi insya Allah kami yakin upcycle ini untuk sekarang menjadi salah satu cara terbaik bagaimana kita mengurangi agar sampah plastik setan ini tidak terbuang percuma, tidak menumpuk di TPA atau berakhir di lautan kita. Seperti itu. Sekali lagi, ayo bersama-sama kita melakukan upaya untuk mengurangi menghasilkan sampah plastik multilayer ini. Oke, terima kasih atas statement closingnya. Saya petik dari Bu Krismianti. Pertama, jangan memandang sebelah mata tentang sampah. Sampah di mata yang bisa menciptakan kreativitas, menjadikan sebuah cuan. Ayo sama-sama kita memanfaatkan sampah yang berserakan menjadi sebuah hasil yang cukup lumayan. Saya Dadang Sugat yang bertugas, dan di depan saya narasumber apoteker Krismianti sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali dengan tema yang lain. Dan saya tutup. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.